Mas Dalijo, makasih atas waktunya. Kita sekarang mencoba untuk melakukan wawancara. Sebenarnya wawancara ini seperti yang kita kesepakati kan dilakukan memang untuk menjadi salah satu wacana pendukung dari proyek pameranmu. Tapi karena ternyata ada situasi pandemi dan ada kebijakan PPKM yang mana membuat pameran ini harus vakum untuk sementara waktu. Saya kira wawancara ini juga menjadi lebih relevan kemudian supaya kita bisa tetap menghidupkan narasi dari proyek pamerannya dan tetap berinteraksi dengan publik. Nah, tapi karena situasi itu sebenarnya mau tidak mau kemudian saya berpikir untuk ingin tahu lebih awal gitu, lebih dulu untuk mengetahui dari kamu sendiri sebagai seniman yang berpameran tunggal di Cemeti dalam proyek pameran Ghostlight ini merefleksikan situasi terkini dari pandemi, karena faktanya dia berdampak pada apa yang kamu lakukan sekarang gitu. Mungkin kamu bisa menjelaskan itu. Oke, makasih ya Bro untuk waktunya. Jadi ngomong tentang dampak atas praktek artistik nih selama pandemi. Jadi ini yang kesekian kali sebenarnya sejak 2020. Dampak dari banyak agenda yang kemudian harus maju mundur atau harus dimundurkan sampai nggak tahu kapan, atau bahkan juga seperti kemarin ketika di Gwangju Biennale setelah dimundurkan juga nggak bisa datang untuk mendisplay secara langsung. Jadi rencana-rencana itu berubah total, sehingga buatku aku udah punya antisipasi nih, sudah siap untuk segala situasi, bahwa pada akhirnya ini terjadi gitu, bukan sesuatu yang mengagetkan. Dan kalau refleksi pandemi pada umumnya sebenarnya memang ini situasi yang berat ya buat kita semua. Nggak usah ngomong seniman atau bukan seniman, tapi untuk kita semua pasti terdampak. Sebenarnya lebih memprihatinkan benar-benar teman-teman yang mereka kena dampak langsung secara kesehatan, atau yang kehilangan keluarganya, anggota keluarganya karena pandemi ini, ataupun kehilangan akses pada sumber-sumber mata pencahariannya. Jadi satu sisi sebenarnya buatku aku masih bisa bersyukur, kalau boleh bersyukur, karena masih bisa menjalankan pameran ini meski harus ditutup sehari setelah itu dibuka. Karena pandemi ini siapa yang bisa menduga? Ya kita mau nggak mau harus kita ikhlaskan kan ya. Kita harus deal dengan situasi ini. Buatku yang perlu kita jaga adalah kita masih punya bara, masih punya semangat untuk tetap jalan. Sebenarnya itu ada pesimisme, tapi juga mau nggak mau kita harus bisa lihat ada harapan seperti apa sih, ada bara seperti apa yang masih bisa kita jaga. Dan di sini aku coba untuk bisa tetap bikin karya, dan katakanlah ketika beberapa hari ini kan aku di rumah terus nih, ya di rumah aku mencoba untuk menggunakan waktuku sebaik mungkin untuk bisa tetap aku ngolah rasa dan bisa tetap untuk bikin karya, dan terutama itu tadi untuk punya empati. Itu kan sebenarnya yang sedang kita butuhkan sekarang. Sebelum pelaksanaan pameran di Cemeti, karyamu yang juga dipamerkan di Cemeti itu dipresentasikan di Gwangju. Sebagian ya. Dan sekarang juga kamu terlibat di Arjok yang itu juga diselenggarakan di situasi pandemi. Kamu bisa ceritakan kesanmu nggak tentang 3 acara ini yang kemudian sama-sama terkena pandemi dan kemudian ada beda kebijakan dari masing-masing. Jadi menurutmu bagaimana? Ini ya, satu hal yang aku tetap tangkap adalah para penyelenggara ini tetap mencoba untuk menjaga semangat dan pegang sisa harapan katakanlah dari yang kita punya. Kenapa sisa harapan? Karena kita tetap nggak tahu yang di depan seperti apa. Cuman dari sisa-sisa harapan sekecil apapun itu yang tetap kita coba untuk digaske terus. Tentu bentuknya beda-beda. Di Gwangju harus bernegosiasi juga, dan jelas ya kita harus bernegosiasi dengan keadaan. Kalau diundur ya oke lah diundur ini, karena mau nggak mau kesehatan publik itu yang nomor 1 kan ya, kesehatan anggota keluarga yang lain juga seperti itu. Jadi kita nggak bisa waton hajar sebenarnya. Di situasi kayak gini harus lebih fleksibel.
Dan kembali ke tadi, aku lihat para penyelenggara kegiatan perhelatan seni, kupikir kurang lebih punya semangat yang sama, dan dengan tetap menyelenggarakan dengan protokol, dengan penyesuaian ini itu sebenarnya juga menunjukkan bagaimana kita harus punya ya tahan banting, bro, gitu. Tahan banting dengan situasi ini, karena juga ini menyangkut labor. Dalam arti gini, yang bekerja dan bergantung banyak pada sektor ini tuh luar biasa jumlah orang-orangnya, sehingga ini melibatkan banyak orang yang bekerja, dan gimana ini bisa tetap jalan dengan situasi ini tanpa kita kehilangan prioritas, yaitu kesehatan sekarang. Seperti itu sebenarnya.